Berbeda dengan Torik Halilintar, aktor Sony Septian sudah terbiasa menjalani perannya sebagai suami sekaligus orang tua. Bahkan saat kondisinya belum 100% fit, Sony seolah tak sabar ingin menyenangkan istri dan anak-anaknya. Seperti akhir pekan lalu, Sony dan Fairuz Arafik istrinya mengajak ketiga anak mereka ke sebuah wahana hiburan di kawasan Puncak Bogor. Dedi, seneng banget ya, Ded? Tuh, anak-anak lagi pada main. Tuh, abang lagi mau main di sana. Abang! Senang lihat anak-anak main, udah lama mereka nggak main. Biasanya tuh Dedi nemenin kalau anak-anak main. Kita bagi tugas, misalnya aku sama Jati. Jadi sama Eka atau kebalik gitu. Tapi sekarang Dedinya duduk dulu aja tuh dia udah headset. Di saat sakit, Sony merasa menjadi suami sekaligus ayah yang beruntung karena memiliki istri dan anak soleh. Fairuz dan Faas tak pernah lelah mengurus Sony. Bakti Faas kepada Sony, ayah sambungnya, bikin baper netizen. Meski tak ada pertalian darah, bagi Faas, Sony seperti ayah kandungnya sendiri. Sony hadir saat Faas kehilangan figur seorang ayah. Sony bagaikan seorang hero bagi Faas. Lantas, apa kata Sony setelah melihat bakti yang ditunjukkan Faas kepadanya? Benarkah Sony sudah menganggap Faas seperti darah dagingnya sendiri? Dad, mau tahu sesuatu nggak? Kalau orang bilang ke orang kaya pasti, oh uangnya udah nggak ada serinya, ngerti nggak? Iya, uangnya nggak berseri ya. Tapi ini tuh cintanya nggak berseri. Pokoknya itu nggak pokoknya tuh cinta Dedi nggak berseri. Coba abang tanya, ada nggak yang sayang Dedi ke abang, mami, kakak Ijaz, Safi? Ada nggak? Ada nggak yang sesayang Dedi ke oma? Video ini nanti jadi saksi sampai kita nanti tua, ya bang. Jadi bukti ya. Kalau Dedi, mami sayang abang, sayang kak Ijaz, sayang semuanya, sayang Zafi, itu pun abang ke keluarga ya. Nanti kalau gede abang kasih lihat juga videonya ke nanti kalau abang udah berkeluarga ke anak-anak abang, atau nanti kalau abang sudah besar ini bisa ingetin kalau abang pernah ngomong ini ke Dedi. Nanti jadi udah semakin tua, abang udah semakin dewasa ya. I love you abang Fa. Saat kondisinya belum pulih pun, Sony dengan senang hati mendengarkan curhatan Faas. Faas yang kini berusia 12 tahun sudah biasa deep talk dengan Sony yang dipanggilnya Dedi. Kalau Dedi melakukan sesuatu ke abang, kakak Ijaz, Zafi, apalagi mami, gak ada tuh ini orang gak bisa nyampein ke kata-kata. Mulai dari mencintai kita, mencintai oma. Mungkin Dedi bilang, sekarang aku jadi calon pemimpin. Tapi Dedi udah jadi pemimpin sekarang. Mungkin lama bakal jadi calon pemimpin, lama bakal gantiin Dedi. Tapi Dedi jangan putus asa ya. Dari curhatan Faas terungkap betapa Fairuz sempat berada di titik nadir hingga tak sanggup menjadi single parent. Beruntung kehadiran Sony bagaikan malaikat yang mengubah hidupnya bersama Faas. Tapi buat itu, kalau orang kan melalui kata-kata, melalui perbuatan. Kalau Dedi tuh banyak. Kayak contoh lagi ngomong simple, lagi bicara simple, lagi nyantai. Tiba-tiba ada cetusan Dedi. Terus kalau lagi nasihatin, lagi memperlakukan kita, mungkin Dedi bilang, mami, mungkin Dedi pernah bilang, untuk mami itu gak cukup untuk kata terima kasih. Tapi Dedi juga gak cukup kata terima kasih.
Gak bisa orang tutur-tuturkan lewat kata-kata. Meski konflik antara pasangan Tengku Dewi Putri dan Andrew Andika tampaknya mulai reda, apalagi pasca kelahiran anak keduanya, namun kabarnya Tengku Dewi tetap kukuh akan bercerai dengan Andrew. Kabarnya setelah sebelumnya gugatan cerai Tengku Dewi dianulir oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong, kuasa hukumnya Minola Sebayang akan kembali mengajukan gugatan cerai. Gugatan itu akan dilayangkan setelah anaknya yang baru lahir sudah mendapatkan akta kelahiran. Kita tinggal menunggu akta kelahiran aja dari yang si kecil, ya. Karena kalau gugatannya sudah jadi, cuma artinya kan kita harus masukkan akte kelahiran anak yang baru lahir ini. Sehingga kalau misalnya akte kelahirannya sudah kita masukkan dalam gugatan kita, maka gugatan tersebut sudah kita akan daftarkan. Jadi secepat mungkin sih kalau bisa sih udah langsung mengajukan gugatan baru ya. Biar cepat selesai juga kan masalahnya. Ya, sebelumnya memang santer jika Tengku Dewi mencabut gugatan cerai atas suaminya Andrew pasca melahirkan buah cintanya. Kabar itu bahkan sempat diungkap Humas Pengadilan Agama Cibinong. Tapi belakangan, Tengku Dewi menepis kabar jika dirinya mencabut gugatan cerai. Beritanya itu tidak benar ya, tidak benar, salah. Karena sampai saat ini pun saya kaget. Malah ada laporan yang bahwasannya statusnya itu udah dicabut ternyata ya. Itu saya kaget banget karena benar-benar nggak tahu. Andrew sendiri memang tak ingin bercerai dari sang istri, bahkan saat momen lahiran ia tetap hadir menemani Tengku Dewi, termasuk ketika akikahan anak keduanya. Tapi rupanya sejauh ini Andrew belum bisa meluluhkan hati sang istri hingga niatnya untuk bercerai belum surut. Lantas benarkah Andrew masih berusaha meluluhkan hati Tengku Dewi agar mau kembali merajut bahtera bersamanya? Baratnya ini skenario, aku pengen ubah ceritanya. Coba kalau nggak ada kejadian itu kayaknya indah banget gitu ya. Tapi kenapa harus ada ya namanya cobaan ya? Ya, aku jalanin aja gitu. Tapi Masya Allah banget loh, Zaya itu bener-bener anaknya kayak ngerti kali ya mamanya itu pernah. Jadi tuh nggak rewel. Ya, apapun yang terjadi kepada kedua orang tua ini kan, yang pasti anak itu kan tetap anaknya Andrew ya. Jadi oleh karena itu setiap tahapan proses yang akan dialami oleh anak itu ya, kalau misalnya Andrew hadir sekarang, apalagi masih terikat sebagai ikatan suami istri karena belum ada putusan perceraian ya. Nanti aja kalau memang misalnya betul-betul terjadi perceraian ya, tetap saja kan dalam setiap langkah kehidupan si kecil ini kan Andrew kan tetap harus ada dan hadir ya, karena itu dia adalah anaknya dan nggak ada mantan anak, nggak ada mantan ayah kan gitu ya. Jadi saya kira itu suatu hal yang wajar saja dan itu menunjukkan ya bagaimana tanggung jawabnya dia sebagai seorang ayah kepada anak. Tengku Dewi sendiri memang mengaku sudah intens menjalin komunikasi dengan Andrew, namun itu ia lakukan demi kepentingan buah hatinya. Lantas mungkinkah jika Andrew berjanji akan merubah tabiat buruknya, Tengku Dewi rela membuka kesempatan untuk kesekian kalinya untuk Andrew? Sepertinya dia juga sudah menyadari bahwasanya kalau untuk hubungan kita antara suami istri itu memang sampai di sini aja, tapi untuk urusan anak itu nggak bakalan bisa putus ya. Makanya kita berusaha untuk komunikasinya itu udah nggak ada lagi yang namanya, kalau dulu kan masih emosi ya, sindir-sindiran di IG apa segala macam. Ini kita berusaha untuk dewasa dan mikirin ke depannya aja sih. Itulah kalau kita lihat itu adalah kebesaran hatinya TDP kan begitu ya. Kita kan tahu bagaimana hancurnya hati TDP dan juga bagaimana malu dan sakit hati kan begitu ya. Tapi demi anak ya, dia sebagai ibu ya harus rela menyampingkan apapun yang dia rasakan agar proses bahagia yang sedang dialami oleh anaknya itu, akikahan itu ya, karena memang mereka juga statusnya masih suami istri ya, dia harus siap untuk foto bersama kan begitu dengan anaknya yang baru lahir, dengan keluarganya kan. Ini kan
juga satu memori yang bisa dikenang suatu saat nanti, apapun yang menjadi keputusan hidup mereka di kemudian hari. Tapi kan ini kan juga menjadi satu memori indah yang bisa dikenang oleh si kecil ketika dia sudah menjadi besar dan dewasa. Ya, jadi inilah kebesaran hati seorang ibu yang dia rela mengorbankan apapun perasaannya, sakit hatinya. Ya, kalau itu bicara tentang anak. Jika Bahtera Andrew dan Tengku Dewi berada di ujung tanduk, kabar sedih datang dari keluarga pesinetron Ricky Harun. Suami dari Herfiza Novianti ini dikabarkan tengah dirawat di sebuah rumah sakit kawasan Jakarta karena mengalami penyakit sinusitis kronis. Kabar itu dibagikan oleh Ricky Harun melalui akun Instagramnya. Pada postingannya, Ricky menceritakan awal mula mengetahui gejala sinusitis sejak 5 Januari lalu. Namun gejala nyeri hingga membuat tak nyaman di bagian wajahnya makin terasa sejak awal September lalu, karena sejak 7 September lalu, ia langsung memeriksa penyakitnya hingga diketahui mengalami peradangan. Dari minggu lalu udah gak enak badan, mulai kambuh sinusnya, tapi yang kali ini beda rasanya di sekitar mata sampai pipi sakit ngilu banget. Akhirnya timbul batuk pilek, tuturnya. Enggak, justru saya tahunya di postingan dia kan, dan di postingan itu katanya memang sudah sembuh, alhamdulillah. Tinggal di maintain aja supaya tidak kambuh lagi itu sinus. Namun setelah 3 hari menjalani perawatan, Ricky kabarnya sudah diperbolehkan pulang. Lantas benarkah kini gejala peradangan sinus yang dialami Ricky Harun sudah pulih? Sudah pulang ya. Mudah-mudahan Ricky Harun cepat sembuh ya, dan bisa menjaga kesehatan. Kita sama-sama jaga lah ya, karena bertambah usia kan juga banyak organ tubuh juga yang mesti kita rawat lah. Saat kondisi Ricky Harun sudah mulai pulih dari sinusitis kronis, Suwarsi alias Suteng, asisten rumah tangga Ashanti, mendadak bagian wajahnya mengalami bengkak. Ashanti pun panik saat melihat kondisi asisten. Ia langsung membawa Suteng ke rumah sakit. Rupanya Suteng mengalami sakit di bagian gusi hingga mengalami bengkak di bagian dagu dan harus menjalani operasi. Lantas bagaimana detik-detik ketika Suteng menjalani operasi? Uteng, kalian antar Uteng, kasih lihat giginya. Dan udah 2 hari dia tutupin pakai masker. Oh, belum nggak ngomong, Bun? Enggak. Kalau nggak Arsya, lihat ya makin parah giginya Uteng. Lah kamu tuh Australia gimana sih? Ibu mana? Ember. Ibu mana bang? Ditanya aku. Lihat Teng. Mandi Kan Teng bengkak. Kenapa itu, Teng? Hah? Kenapa, Teng? Fisiknya bengkak. Dia tuh parah banget, tahu. Dulu pernah dia di Swiss. Di Swiss matanya udah kena minyak. Oh, Aku kan iya. nggak tahu kan. Dia udah berair kan. Gak mau ngasih tahu kita. Gak mau. Uteng, waktu mata kena minyak tiba-tiba. Iya. Kok kita pas siapa yang ngasih tahu aku siapa ya? Oh dia pakai kacamata. Iya, kacamata. Terus aku waktu itu. dikasih tahu sama asisten gitu kan. Langsung kita bawa ke rumah sakit. Ke klinik. Pernah ngomong ya bunda Gak pernah dia. Nutupin. Nutupin terus. Oke, thank bye. Hati-hati ya. Paling nanti congkel-congkel. Dioperasi deh kayaknya Teng. Dokter gigi. Oh, sakit. Aku ke dokter gigi bu. Oke, Bun. Bye. Bye. Teng awal tuh kenapa sih Teng? Dia nggak ngerti orang ngilu-ngilu gitu. Terus malam-malam saya nggak bisa tidur, ngilunya makin itu. Saya pijit begini, bangun-bangun tidur udah bengkak. Ada amanah dari bunda, suruh harus sembuh. Harus sembuh, katanya bilang kalau nggak ada maaf disembuhin hari ini. Dulu ya saya. Ah, cabut, Teng. Tinggal akar-akar. Ya, jangan berlama-lama. Beneran, Teng? Alergi obat atau makanan? Ibu, boleh duduk? Udah enak, nggak sakit. Asik. Tadi. Ya, Aku yang sakit nih. Oh. Kalau nggak sakit gini, saya mau cabut lagi Pak Dokter. Iya. Ntar dia tunggu ini ya, ini. Ya. Aduh. Tadi aja alasannya kena bengkak, nggak bisa dipapain. Ternyata nggak sakit. Mantap ya.
Suteng sendiri merupakan asisten rumah tangga keluarga Anang Hermansyah dan Ashanti yang paling lama, bahkan sudah ikut bekerja sejak awal Anang dan Ashanti membina rumah tangga. Karena itu ketika Suteng sakit, Ashanti pun panik karena merasa Suteng sudah dianggap sebagai bagian keluarganya. Lantas bagaimana kondisi Suteng setelah menjalani operasi gigi? Teng gimana Teng, coba cerita. Ih bengkak banget, diketawain nggak mama? Sakit nggak? Enggak. Kan dia itu Jago ya? cowok ganteng ya. Masa? Ini mas nyari giginya gue. Wah. Ya kalau gitu besok aku mau dia aja deh, nggak ketemu ya. Bercanda. Nah, katanya untung Bun hari ini Bun. Kenapa? Kalau 2 atau 3 hari lagi bahaya. Masa? Jadi apa kata dokternya? Ininya bengkak, ada nanahnya Jadi dalamnya. di bawahnya ada katanya. Businya? bananan. Mungkin kita Sakit, suku Teng. gitu jadi bananan. Semalam sakit, tapi Jadi kasih katanya- obat ya? Udah. Tadi saya tebus di bawah, soalnya dia nggak ada. Jadi ompong-pompong. Biasa kan. Iya, enggak kan, itunya kan dalam kan. Terus emang lagi digoyang gitu emang sakit. Terus disuntik lagi nggak sakit. Tapi dijabut nggak terasa, tadi nggak tahu kalau udah dijabut kan. Bisa bengkak kayak gitu kenapa sih? Bingung ya Jadi aku. kan gigi saya ujungnya pijitin. Bun. Ambil HP ku tadi. Ujungnya itu masuk dagingnya gitu loh Bun. Muncul lah karena sakit menusuk-nusuk gitu. Itu yang bikin sakit. Makanya tadi nanya disedot dulu. dipencet-pencet. Iya, dikeluarin. Giginya dulu cabut, baru ini. Karena udah- Saya nggak bisa buka mata, takut saya. Katanya ada burnya, ada apa? Iya. Di bur itu kedengeran di sini, cuma di sini nggak terasa, di sini ya terasa kuping. Kebayang gimana? Tadi pagi itu nggak segede ini Mbak. Lu lagi baru-barunya ke Jakarta, itu saya suka permen. Segala macam permen saya makan, saya Kebayang. beli. Tapi bukan orang yang sering sakit gigi, enggak. Selama sama bunda baru kali ini kan begini. Untung cepet kan. Kita ini suka kebiasaan, nggak tahu deh. Katanya kalau 2-3 hari lagi bisa apa? Makanya tadi bahaya sih Bun. Untung hari ini. Udah ke akar ya. Sari udah pulang. Udah makan pulang. Dijahit Aku ini udah Bu. nggak ada keduanya lagi kayak kamu. Itu dijahit loh, Bu. Jadi Dijahit? minggu depan atau 10 hari ke depan harus balik 10 lagi. hari. Pas ada dia aja. Boleh jemput lagi nggak? Boleh. Boleh nggak? Boleh. Semuanya jadi mau. Tadi kenapa nggak sekalian? Nggak bisa. Masalahnya anaknya di sini. Jadi yang diutamakan. Beda berarti abis selesai ini berapa hari? 10 hari. 10 hari cabut yang satu lagi. Pemirsa, hampir 2 bulan menjalani perannya sebagai kepala keluarga, apa saja yang sudah dipersembahkan Thorik Halilintar untuk Aliyah Mas Said istrinya? Ternyata Thorik tengah merenovasi rumah mewahnya yang terletak di kawasan Prestise Bekasi, Jawa Barat. Meski rumah 2 lantai itu sudah terlihat megah, Thorik ingin memperluas kamar utama yang ditempatinya bersama Aliyah. Seolah belum cukup, Thorik juga ingin menambah 1 kamar lagi, yaitu kamar mungil untuk calon buah hatinya. Jika Thorik sudah menyiapkan kamar bayi, benarkah Aliyah sudah positif berbadan 2? Jadi kita tuh lagi renovasi rumah. Renovasi kecil sih, nggak tahu kecil apa enggak ya. Tapi lumayan juga sih. Kenapa kita renov? Karena kita pengen ada warna baru aja di rumah. Terus nggak bisa juga kayak mementingkan ide atau taste gue aja di dalam rumah ini, tapi juga harus mementingkan istri juga, karena istri sekarang di sini adalah kunci ya. Ini kayaknya bakal ada dekorasi sedikit, jadi ada perubahan tempat, terus tambahin furniture di sini, jadi kayak nanti ruang wardrobe akan ada di sini, tapi jangan dibuka dulu sementara karena aku tidur di sini sama istri. Rumah baru buat empus. Ini anak debu, tapi udah gede sekarang, ini udah kayak 8 bulan, ini kayak 6 bulan. Rumah bujang dengan rumah hot daddy tentu saja berbeda karena ada sentuhan sang nyonya rumah. Lihat saja ruang santai yang menyambung ke dapur bersih, kini lebih hidup dan teduh dengan sentuhan warna krem dan hijau tua. Ini banyak perubahan nih. Tadinya kan kayak ada
islandnya itu ada kayak mini bar gitu kan. Tapi ini dibobrok, terus tinggal kayak gini aja jadi lebih luas, lebih spacious. Jadi kalau masak juga dari kemarin aku sama istri juga lebih enak. Home Sweet Home tentu saja belum lengkap tanpa tawa si kecil. Dan seperti yang ditulis netizen pada kolom komentar Instagram Torik, semoga proses OTW baby Altor berlangsung lancar. Namun sambil menunggu titipan dari Tuhan yang mengamanatkan mereka untuk menjadi orang tua, Altor belajar parenting dengan merawat baby Azura, keponakan mereka. Udah? Ya doain ya dek, cepat bikinin adik-adik. Nah lo. Enggak, mau cuma bisa ikhtiar dan kamu lagi ngapain? Jangan centil-centil di gym ya ompang. Bye-bye bilang. Bye-bye. Ini bye-bye apa? Mau masuk. Naga gede, naga gede, naga gede, naga kecil, naga kecil. Latihan parenting membuat Alia Torik bisa merasakan betapa repotnya menjadi orang tua. Pasalnya baru melihat Azura rewel pasca mengompol, mereka kesulitan memakaikan Azura baju. Cantik. Cantik juga fleksibel ya. Mabur. Bye-bye Ompa. Sampai ketemu lagi Ompa. Bye-bye. Sedikit dong soal ngomongan sendiri gimana sih mungkin? Udah ada ya, tapi kamu pas itu di TikTok ada yang bilang kamu kena ADHD. Itu bener gak sih? Apalagi bilang mudah ke distract kalau buat saya lagi ngobrol. Gimana tuh Kak? Masalah mental itu bukan sesuatu yang dibicarakan. Nama saya Ibrahim. Nanti kalau aku udah besar, aku pengen deh jadi dai. Buat orang yang bilang aku durhaka, kalian gak ngerasain punya ayah kayak aku. Dan kalau aku durhaka, bagian mananya coba? Ada tau nggak? Aku buka aib dia, aku nggak ada buka aib. Semua hal yang aku omongin sekarang itu baru secuil dari fakta. Pemirsa, kabar kurang mengenakan datang dari mantan artis cilik Ibrahim Khalil Alkatiri atau yang akrab disapa Baim Cilik. Bagaimana tidak, Baim Cilik tiba-tiba saja kembali muncul ke publik dan curhat soal jeripayahnya syuting sejak kecil hingga terkumpul 32,4 miliar raib begitu saja tanpa bekas. Sayangnya penghasilan yang ia dapatkan selama ia syuting dibawa kabur ayah kandungnya. Tak hanya itu, ia juga sudah tidak mendapat uang jajan dan tidak dinafkahi ayahnya sejak Agustus 2022. Sontak curhatan Baim itu membuat heboh jagat maya. Itu panjang banget sebenarnya. Aku mulai dari 2022 udah kayak nafkain itu yang aku bilangin kemarin. Itu juga nggak gampang sebenarnya, walaupun mungkin kalian ngeliat aku dia udah syuting bertahun-tahun kayak pasti punya duit lah, nggak mungkin struggle dari awal. Aku udah ngerasain duitku lagi. Sama sekali aku nggak tahu kemana, sisa aset juga hitungan jari ya kan, sisa 2. Itu pun yang satu udah dijual, yang di Jakarta ada 2, satu udah dijual, di Malang masih ada 1. Aku nggak peduli itu, aku nggak ada minta duit itu balik karena aku tahu dia pasti udah nggak punya duitnya. Cuman yang aku minta itu tanggung jawabnya dia. Semua yang aku ngomongin fakta. Kalau aku ngejelek-jelekin dia tanpa sebuah fakta, mungkin aku durhaka. Semuanya fakta, dan ini fakta yang harus aku keluarin biar dia malu, karena aku nggak mau malu sendirian. Aku malu kok dengan kelakuannya dia. Untuk
memenuhi kebutuhan hidupnya, Baim cilik pun berusaha merintis karir sebagai pengusaha kambing, susu, hingga parfum. Biaya sekolahnya pun dibayar sendiri olehnya. Baim sempat menanyakan hal itu ke ayahnya, namun WA dirinya diblokir oleh ayahnya hingga ia tak bisa lagi berkomunikasi dengan ayah kandungnya itu. Hingga saat ini ia tidak ada kontakan sama sekali dengan ayah yang telah membesarkan dirinya. Enggak, aku udah nggak ada komunikasi sejak 2022. Beliau itu ada nyampein dari pihak keluarga besar dari ayah itu ada nyampein nggak? Kemudian ada yang nelpon kayak, kenapa sih kok ngebongkar masalah keluarga? Kenapa sih jelek-jelekin abah? Aku nggak ada jelek-jelekin abahku. Semua yang aku omongin itu fakta. Dan aku udah nyimpen ini 2 tahun. Aku udah diem terlalu lama. Aku udah ngempet semuanya sendirian. Cuman aku sama abangku sama mamaku. Tapi tuh kayak tetep aja aku diem selama 2 tahun berusaha seakan-akan kayak oh mungkin masih ada nih itikat baik dari dia, mungkin ada nih feedback baik dari dia. Karena setiap kali ada orang nanya gimana abahmu masih ngasih uang jajan apa enggak, aku selalu jawab masih kok. Kadang-kadang aku masih berusaha nutupin jeleknya dia, aku masih berusaha jaga namanya dia. Baim pun terang-terangan mengungkap aset yang dimilikinya dari hasil syuting sebagai pemain sinetron cilik, yakni hanya berupa 2 unit rumah di Jakarta Selatan, salah satunya kini telah dijual ayahnya. Mantan artis cilik berusia 19 tahun itu mengatakan rumahnya dibeli dengan bantuan ibunya, menggunakan uangnya dan kakaknya. Namun ayah Baim menjual rumah tersebut sekitar tahun 2017 sampai 2018 dengan harga 1,5 miliar. Hingga kini Baim tidak mengetahui keberadaan ayah kandungnya. Disebut-sebut ayahnya tengah berada di Australia dan sudah menikah lagi dengan wanita lain. Orangnya loh, aku nggak tahu di mana orangnya. Aku dengar katanya di Australia tapi aku nggak tahu. Aku nggak ngerasain sama sekali di situ Dan. Sama sekali nggak ngerasain aku di situ. Ada, cuma bentuknya mungkin yang lain kali. Bentuk apa ya? Rumah? Aku nih ya Om ya, terakhir hartaku depan mata yang aku lihat, aset depan mata yang punya aku yang emang aku tahu itu cuma ada rumah 2 dan yang satu dijual sama ayahku 1,5 M. Dan yang satu sampai sekarang masih ada belum dijual. Dan itu suratnya dibawa sama kalau nggak salah nenekku apa siapa aku lupa. Aku jujur nggak tahu surat rumah itu di mana ya. Itikat baik, itu yang aku tungguin. Aku bakal terus pick up. Aku baru keluarin dikit dari mulutku, masih banyak yang aku tutupin. Aku bakal berhenti speak up kalau dia udah ngehubungin aku dan dia ada etikat baik. Ya, mungkin buat kalian deh, misal kalian dipengaruhin sama orang, bisa emang kalian. Sebagai seorang ayah disuruh meninggalkan anaknya kayak gitu. Aku sekarang sekolah, aku ngulang ya, karena tadi aku pesantren 4 tahun. Jadi aku otomatis aku sekolah harus ngulang dari tahun pertama. Sekarang aku tahun terakhir sekolah. Dan aku sekolah atas perintah siapa? Ayahku. Dan siapa yang lari? Siapa yang nggak bayar semuanya? Siapa yang lari dari tanggung jawabnya? Dia sendiri. Aku nggak mau dia nelpon orang, transfer ke orang, terus orangnya nyampein ke aku. No, nggak bakal mau itu. Aku mau dia sendiri yang nelpon aku, dia sendiri yang ngubungin aku, dia sendiri yang transfer aku. Terus kalau emang dia nggak bisa bayar, belum bisa bayar semuanya, cicil aja dulu. Emang apa salahnya cicil? Dari Ansha pun mencoba menghitung penghasilan kotor Baim selama 6 tahun berkarir di industri hiburan mencapai 32,4 miliar. Sayang penghasilan Baim dibawa kabur ayah kandung, Baim juga mengaku tak lagi mendapatkan nafkah dari ayah sejak 2022. Aku jadi dulu salah satu artis cilik dengan bayaran terbesar. Berapa? Dulu per episode hampir 15 kalau dulu per episode. 15 juta. Sehari episode. Sehari episode kan 450 juta. 1 bulan. 1 bulan 17 tahun yang lalu. 450 sebulan kan? Oh iya, 450 sebulan. Kali 12. 5,4 miliar setahun. Kali 6. 6 apa 7? 6. Kan itu udah berapa? Ini tapi kotor tenang aja, tenang. Ya, Ini kotor. Kita bilang kemungkinan. Ya, 32,4 miliar. Tadi bilangnya duitku ditabung buat sekolah. Keperluanku sekolah. Kan tadi ada. Buat sekolah apa enggak ada. Aku sekolah, sumpah demi Allah, aku sekolah sekarang bayar sendiri. Aku bayar sendiri kan orang tua. Apa sih emang dia? Selalu di ayah. Selalu di ayah. Aku sempat nanya mamaku kan, Mama dapat apa sih selama aku syuting bertahun-tahun tuh? Mama ada penghasilan apa gitu loh. Dan mamaku cuma jawab, Mama tuh cuma dikasih 10% sama ayahku. Intinya yang aku lakuin sekarang, aku mulai dari nol lagi. Aku ada ngejalanin bisnis, aku ada jualan parfum, aku punya susu kambing. Aku juga pengen balik ke entertain, tapi ya aku harus step by step lagi. Aku harus ngulang dari awal lagi.
Dan aku mau kok, maksudnya aku nggak ada tekanan apapun, aku nggak ada penolakan, kayak aku terima kalau emang aku harus ngulang dari nol. Aku mau, aku pengen ngebuktiin ke ayahku, aku mau pengen buktiin ke orang yang udah ninggalin aku kalau aku tetap bisa tanpa bantuan mereka. Di lain peristiwa, usai heboh diisukan selingkuh dan bungkam sekian lama, Aziza Salsya akhirnya buka suara membuat pembelaan. Ditemani ayahnya saat dirinya hadir memberi dukungan untuk suaminya Pratama Arhan saat nonton laga Timnas Indonesia melawan tim Australia di Stadion Gelora Bung Karno Selasa kemarin. Selebgram yang akrab disapa Zizi itu datang bareng teman-teman perempuannya. Aziza Salsya memang tidak banyak mengupload foto maupun video di media sosial menonton aksi suaminya Pratama Arhan. Sontak kehadiran Aziza Salsya itu jadi sorotan publik. Aziza, gimana Aziza? Untuk momen hari ini Aziza? Aziza datang sama siapa Aziza? Motornya gimana Aziza? Sangat seru, sangat menegangkan, banyak peluang untuk Indonesia, tapi mungkin belum maksimal ya. Semoga walaupun kita dapat 1 poin, alhamdulillah. Semoga maksimal dari Indonesia. Dilihat dari akun Instagram ayahnya, Andre Rosiade, full tim keluarga nonton bareng Timnas Indonesia di GBK. Aziza Salsya dan Pratama Arhan juga tersenyum saat foto bareng para keponakan. Ditemui di GBK, Aziza Salsya tak banyak bicara. Namun ditemui tim Gospot secara eksklusif, ia mengklarifikasi dan membantah berita yang beredar di Instagram selama ini. Nggak, mungkin konfirmasi aja, laporan kamu udah berkembangnya sampai di mana Aziza? Tunggu aja, tapi semua proses hukum sudah berjalan. Bahwa berita itu memang hanya karangan atau berita yang tidak sesuai dengan fakta yang sesungguhnya. Aziza Salsya bahkan tepis isu hubungan ia dan Arhan Pratama diduga retak karena isu yang berkembang itu. Dalam klarifikasinya, Aziza juga sebut bahwa rumah tangga ia dengan Arhan baik-baik saja. Untuk Arhan seperti apa? Tadi mainnya seperti apa? Oke, siap. Makasih banyak, Kak. Usai menonton pertandingan, Aziza sendiri sempat singgung soal kelanjutan pelaporannya. Seperti diketahui, Aziza telah melaporkan ke polisi akun-akun diduga sebar hoaks sebut dirinya selingkuh. Proses hukum udah berapa akun yang kamu laporkan, Aziza? 12 akun. Rencananya akan dipanggil kapan, Aziza? Sementara berbanding terbalik dengan Aziza Salsya, Rachel V-nya justru terdiam 1000 bahasa usai dirinya mengungkap dugaan perselingkuhan Aziza dengan mantan pacarnya Salim Nauderer. Saat menghadiri sebuah acara film, Rachel V-nya bahkan enggan melayani pertanyaan awak media. Ia hanya berlalu dan diam 1000 bahasa. Yang Kak Rachel pernah bilang gitu, Kak? Kak Rachel, kok sekarang udah nggak berkuar-kuar lagi, apa udah selesai, Kak? Kak Rachel, gimana Kak Rachel? Seperti diketahui, kabar isu perselingkuhan Aziza Salsya dengan Salim Nauderer, mantan kekasih Rachel V-nya itu, bermula dari unggahan Rachel V-nya yang mengklaim bahwa Pratama Arhan sendiri yang menelponnya dan memberitahukan dugaan perselingkuhan yang terjadi. Unggahan Rachel V-nya itu sontak membuat heboh jagat maya. Hal itu memicu reaksi netizen yang mayoritas memberikan dukungan kepada Arhan dan menyalahkan Aziza atas isu keretakan hubungan mereka. Sudah selesai apa gimana, Kak? Kak, bener nggak sih, Kak, itu, Kak? Kak Rachel. Hai, selamat pagi pemirsa. Wah, ada apa nih ya? Rachel V-nya mendadak jadi pendiam. Padahal sebelumnya dia lantang banget untuk bongkar dugaan perselingkuhan Salim dengan Aziza. Apa Rachel sudah mulai jaga ucapan atau dia takut terseret untuk dilaporkan menjadi penyebar fitnah?
Yang pasti nih dengan diamnya Rachel V-nya ini membuat netizen geram. Sementara Azizanya santuy aja tuh untuk menunggu hasil penyidikan polisi terkait laporannya soal penyebar hoaks dan fitnah. Oke pemirsa, bersama saya Alicia Vita, kita akan mengupdate berita-berita selebriti paling hot pastinya di Ghost-Spot. Oke, selanjutnya Ashanty dibikin panik oleh ART kesayangannya Uceng yang katanya nih harus operasi gara-gara sakit gigi. Ricky Harun juga kabarnya sedang dirawat di rumah sakit akibat peradangan sinus. Ada kabar juga nih dari Tengku Dewi yang katanya akan gugat cerai ulang Andrew Andika. Oke, let's take a look berita selengkapnya. Dua kali tampil bersama timnas Indonesia, dua kali pula Martin Paes menjadi man of the match. Bermain pada matchday kedua di Stadion Utama Gelora Bung Karno, skuad Garuda memaksa Socceroos bermain imbang 0-0. 15 kali tembakan on target selama 90 menit dari Australia tak mampu dikonversi menjadi gol. Kiper utama FC Dallas itu begitu kokoh menjaga gawang timnas, ditambah lini belakang Rizky Ridho, Jay Edsons, dan Justin Hubner begitu solid. Bahkan Muhammad, ayah dari selebgram Fadil Jaidi, tampak gemas dengan aksi Paes ketika berada di bawah mistar gawang timnas. Aksi Pakmu biasa ia disapa itu seperti kenal betul dengan sosok Paes hingga membuat gelak tawa seisi rumah. Ini Martin Paes namanya, M-A-R-T-E-N, Martin Paes. Ya salam, ya salam. Oh si Martin lagi ya? Cuk, tuh, woi. Ditekap. Paes, Martin Paes, the best. Martin mah udah pokoknya udah paling manyus Martin Paes. Positioningnya luar biasa, bola-bola susah, terlihat gampang karena Martin Paes di gawang. Jadi ya mudah-mudahan kedepannya Indonesia bisa lolos Piala Dunia. Tak hanya para punggawa timnas, sederet wife and girlfriend atau WAG juga mencuri perhatian. Salah satunya adalah kekasih pemain keturunan Martin Paes, Luna Bell. Luna juga diketahui merupakan model asal negeri kincir angin Belanda. Tak terkecuali Bernice Mangers, kekasih Ivar Jenner. Bernice kerap menonton pertandingan ketika Ivar berlaga dengan timnas Indonesia. Selanjutnya, Noah van der Hoven, tambatan hati Rafael Struijk yang memiliki parasnya tak kalah cantik. Dan Frederik Slinkert, kekasih Nathan Chow Aon, wanita yang karib disapa Veve, tak pernah mengumbar kisah cinta mereka di hadapan publik. Aislinn Koenig, istri Sandy Walsh. Aislinn sendiri merupakan wanita keturunan Cina-Kanada dan juga atlet bola basket. Dan yang terakhir adalah kekasih bek timnas, Jay Edsons, Finn Bonen yang merupakan model. Di tengah euforia timnas Indonesia yang berhasil menahan imbang tim negeri Kangguru, kisah kelanjutan cinta Yasmin juga terus membuat penasaran pemirsa. Apalagi momen mesra kembali diperlihatkan ketika Romeo membawakan makanan spesial untuk Yasmin. Makanan itu sengaja dibuat langsung oleh Romeo. Momen itu semakin membuncah ketika Romeo menyuapi Yasmin. Tapi sayangnya di balik romantisme yang dibangun Yasmin dan Romeo, ada Rangga yang tak terima dengan kemesraan tersebut. Lucu banget. Ih, aku disenyumin sama nasinya. Jadi ceritanya nih kita berdua lagi di padang rumput. Loh, aku belum makan loh. Ini kamu bawain buat aku. Kamu tahu nggak, aku nyiapin ini pagi-pagi pas aku bangun. Kamu yang bikin? Iya dong. Nih, ini lauk favorit aku. Pendukung sih tentunya banyak. Kita senang melihat itu. Artinya
cerita kita semakin bagus, penonton juga semakin bisa menikmati. Tapi ya aku berharap sih penonton juga tetap fokus juga sama inti dari cerita kan. Maksudnya kan di sana kan ada Yasmin lagi mencari tahu sebenarnya siapa orang di balik kematian ayahnya, seperti itu. Ya tapi intinya sih aku seneng lah. Berarti kan sebenarnya cerita ini tuh sinetron ini tuh banyak cerita yang sebenarnya bisa dipecahkan gitu, dan penonton semakin suka. Tak sampai di situ, momen Yasmin memberi pelukan kepada Romeo ketika ia tak dianggap oleh Ajeng ketika menghadiri gala dinner. Dengan wajah lesu, Romeo menghampiri kediaman Yasmin. Pelukan itu membuat Romeo kembali ceria meski ia sadar jika dirinya bukan dari keluarga Baskara. Lantas benarkah ini rencana jahat Ajeng dan Rangga yang berencana merebut perusahaan yang sejatinya milik orang tua Yasmin? Dan benarkah Baskara sudah mengendus ada yang tidak beres dari Ajeng dan Pras hingga Baskara meminta Pras untuk bekerja dengannya? Udah, Tante jangan sedih lagi ya. Ada kita di sini. Ada aku yang selalu nemenin dokter ya. Karena Bu Ajeng sama Pras itu mereka sangat licin ya. Mereka banyak akalnya, dan ini yang Romeo, Yasmin sama Dirga itu mencoba pecahkan kasus ini gitu.